Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains untuk kelas 5. Kita sampai di part D about what is its dispersal. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana biji itu disebarkan sehingga proses perkembangbiakan pada tanaman itu bisa terjadi. Nah, langsung saja kita buka halaman 69. Silakan dibuka buku sains halaman 69. Jadi setelah tanaman itu memproduksi biji, maka tahapan selanjutnya adalah menyebarkan biji itu ke beberapa tempat yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada biji tersebut. Atau istilah mudahnya, biji yang sudah diproduksi oleh tanaman itu harus disebarkan di tempat yang subur. Supaya apa? Supaya nanti bisa berkembang menjadi tanaman yang baru. Nah, pada proses penyebaran biji ini terkait dengan proses penciptaan biji itu sendiri. Jadi Allah menciptakan tanaman itu dibekali dengan bentuk biji yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Ada biji yang sengaja didesain oleh Allah itu yang bentuknya ringan, kemudian ada yang bisa terapung di air, ada biji yang memang dia dilapisi oleh buah sehingga bisa dimakan atau dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, karakter atau ciri-ciri biji yang sudah Pak Yoga sebutkan tadi itu ada kaitannya dengan cara penyebaran biji itu sendiri. Bisa disebarkan oleh angin, bisa disebarkan oleh air, bisa disebarkan oleh hewan ataupun manusia, atau bisa dengan cara explosion atau dengan cara biji tersebut pecah. Nanti ada contohnya di belakang. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, ada mango fruit, ada dandelion fruit, ada coconut fruit. Nah, ini adalah biji dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana proses penyebaran biji mereka kita pelajari pada halaman selanjutnya. Oke, kita next ke halaman selanjutnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana biji itu disebarkan oleh angin. Dispersal by wind. Ya, penyebaran oleh angin. Look at each dandelion fruit. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman, adalah tanaman dandelion. Itu proses penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Nah, bijinya ada di mana? Ini biji-bijinya. Nah, ini adalah bijinya, ya. Nah, kemudian kenapa? Nah, bagian ini fungsinya untuk apa? Nah, bagian inilah yang berfungsi supaya ketika nanti ditiup oleh angin, maka biji ini bisa terbang atau menyebar ke berbagai tempat. Nah, seperti itu. Ya, kalau diistilahkan seperti payung lah ya. Seperti payung. Nah, kalau misal ada, kita bandingkan benda yang hanya panjang seperti ini dibandingkan dengan benda yang panjang tetapi di atasnya ada semacam struktur mirip seperti payung itu, kalau kena angin mana yang bisa terbang jauh? Sudah pasti yang ini, yang punya atau yang bisa terbang jauh. Nah, sekarang ada contoh tanaman lain yang selain dandelion ya, yang proses penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Nah, misalnya adalah tanaman yang bijinya itu memiliki struktur seperti sayap. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kalau nanti terkena oleh angin, ini nanti akan bisa melayang atau terbang. Nah, biji yang biasanya disebarkan oleh angin memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama adalah small, yang kedua adalah light. Nah, jadi biji yang disebarkan oleh angin itu memiliki dua karakteristik ya secara umum. Yang pertama adalah small atau kecil, pasti bijinya kecil. Tidak mungkin kalau biji besar
itu bisa disebarkan oleh angin. Kemudian yang kedua adalah light. Light ini adalah ringan. Nah, sudah pasti kalau benda itu kecil dan ringan, ketika tertiup oleh angin, dia akan tersebar kemana-mana. Ya, beda dengan misalnya biji tanaman mangga. Kalau biji tanaman mangga itu kan tidak ringan dan juga tidak kecil. Tidak mungkin penyebaran bijinya dilakukan oleh angin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah karakteristik umum ya, kecil dan ringan itu. Kemudian ada karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini maksudnya tidak semua tanaman memiliki bentuk struktur biji yang seperti itu. Misal ada tanaman yang struktur bijinya itu ada kapasnya, ya, ada payungnya seperti dandelion tadi, ada wingsnya seperti tanaman yang di sini. Tidak semua tanaman yang disebarkan oleh angin memiliki karakteristik seperti ini. Itulah kenapa karakteristik ini dimasukkan ke dalam karakteristik khusus. Nah, karakteristik secara umum sudah baik sebutkan ya, untuk tanaman yang disebarkan oleh angin, tanaman yang bijinya disebarkan oleh angin itu ringan dan kecil. Nah, next kita masuk ke halaman 72. Halaman 72 ini adalah contoh ya. Ini bisa adik coba di rumah, tapi Pak Ega ini akan langsung menjelaskan ke halaman 73 saja. Kita lanjutkan untuk dispersal by water. Kalau tadi dispersal by wind, sekarang by water. Nah, tanaman yang proses penyebaran bijinya dibantu oleh air itu contohnya adalah kelapa. Misalnya ada kelapa jatuh, kemudian jatuhnya itu ke air. Nah, nanti lama-lama kelapa ini bisa tersebar kemana-mana. Kalau misalnya anggaplah kelapa ini jatuh di air, pasti dia tidak tenggelam. Karena apa? Karena di dalamnya ada rongga yang isinya udara. Tidak tenggelam atau nama lainnya adalah float on water. Float itu mengapung ya. Float itu artinya adalah mengapung. Jadi pohon kelapa itu biasanya bisa mengapung di air. Inilah salah satu penyebab kenapa proses penyebaran biji kelapa itu dibantu oleh air. Nah, Pak Ivo lanjutkan, ketika pohon buah kelapa ini jatuh ke air, maka ini nanti ada kemungkinan pohon kelapanya tersebar kemana-mana. Kalau kalau buah kelapa ini tersebar ke area yang memungkinkan dia untuk tumbuh atau yang area yang subur, maka ini nanti akan bisa tumbuh menjadi tanaman kelapa yang baru atau pohon kelapa yang baru. Akan tetapi kalau ternyata jatuhnya atau pada akhirnya kelapa ini tidak ada di tempat yang subur, maka ya mau tidak mau kelapa ini tidak akan bisa tumbuh menjadi tanaman yang menjadi pohon kelapa yang baru. Sebentar ya. Sekarang Pak Ika lanjutkan ke bawahnya. Selain kelapa ada tanaman yang lain. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini ya. Nah, pokoknya ciri-cirinya biji tanaman yang penyebaran bijinya dibantu oleh air itu sebagian besar memiliki karakteristik umum. Yang pertama adalah ketika jatuh di air, biji tanaman itu tidak bisa langsung membusuk begitu aja. Minimal dia bisa mengapung. Nah, seperti itu. Ya, jadi karakteristik umumnya suatu biji bisa disebarkan oleh air itu adalah dia bisa mengapung atau able to float on water, bisa mengapung di air. Nah, selanjutnya halaman 74 itu adalah biji yang proses penyebarannya dibantu oleh hewan lain
atau dispersal by animals. Nah, misal ini ada contoh biji yang penyebarannya dibantu oleh hewan lain. Sebagian besar ya biji tanaman yang penyebarannya dibantu oleh hewan itu adalah biji tanaman yang dilapisi oleh buah, atau menyebutnya bisa daun buah, bisa daging buah. Maksud Pak Yoga itu yang ini. Nah, bagian buah yang Pak Yoga tunjukkan ini ada beberapa istilah ya. Ada yang menyebutnya daging buah, ada yang menyebutnya daun buah. Tapi pada intinya adalah biji yang penyebarannya dibantu oleh hewan itu adalah biji tanaman yang bisa menghasilkan buah. Kenapa? Contohnya seperti ini. Bentar, Pak Yoga taruh di bawah. Nah, ini ya. Nah, ketika misalnya contohnya ini burung ya, ada burung. Nah, ketika burung itu hinggap di pohon, pastilah dia punya tujuan. Tujuannya apa? Bisa untuk memakan buahnya. Nah, ketika buah ini dimakan, maka bijinya itu nanti tidak ikut dimakan. Otomatis biji yang ada di sini nanti akan jatuh ke bawah. Nah, kalau biji ini jatuh ke bawah, berarti otomatis secara tidak langsung hewan itu membantu proses penyebaran bijinya. Karena apa? Kalau biji ini tidak jatuh ke bawah, tidak bisa tumbuh. Kapan dia tumbuhnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada monyet yang mengambil, misalnya ambil pepaya. Monyet mengambil pepaya, dia bisa memetik pepaya itu dan memakannya bisa di berbagai tempat yang dia suka. Secara otomatis ketika dia memakan buah pepaya itu di tempat yang lain, maka bijinya juga akan tersebar. Loh kok bisa, Pak? Bisa, karena ketika monyet itu memakan buahnya, bijinya biasanya ditinggal di tempat di mana monyet itu makan. Nah, kalau bijinya itu sudah tersebar, misalnya jatuh ke tanah, maka kalau lingkungannya mendukung atau tanahnya subur, bisa tumbuh menjadi tanaman pepaya yang baru. Itu adalah contoh penyebarannya. Luwak pun juga demikian ya. Luwak pun juga demikian. Nah, ini ya. Nah, ada yang proses penyebaran bijinya dibantu oleh hewan-hewan, kemudian ada yang dibantu oleh air. Tadi yang pertama dibantu oleh angin, yang kedua yang pertama angin, yang kedua air, yang ketiga adalah animals atau hewan. Nah, selanjutnya adalah biji yang penyebarannya terjadi ketika tanaman itu bisa pecah. Explosion itu bukan meledak seperti dalam artian seperti bom, itu bukan ya. Explosion itu pecah. Pecah sehingga biji yang ada di dalamnya itu bisa keluar atau tersebar kemana-mana. Nah, kenapa bisa pecah? Nah, ini bisa pecah biasanya karena struktur kulitnya itu kering. Ketika masih basah, struktur kulit bijinya masih kuat sehingga susah untuk pecah. Tapi ketika sudah kering, kadar airnya benar-benar rendah, maka ada kemungkinan biji itu bisa pecah. Contohnya ini ada pohon kapuk ini ya, pohon kapuk. Ini ketika sudah pecah maka bijinya ini bisa keluar. Nah, bijinya di sini kan, bijinya keluar. Entah keluar karena angin, entah keluar karena apa, pokoknya kalau ini sudah pecah, nanti bijinya bisa jatuh ke bawah atau kemana. Yang penting dia nanti bisa jatuh ke tanah dan bisa berkembang atau tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, seperti itu. Jadi buahnya itu harus pecah dulu sehingga bijinya bisa keluar. Nah, kurang lebih itu yang bisa Pak Yoga sampaikan untuk hari ini materi sainsnya. Jadi untuk sekarang tidak ada tugas ya, karena sebelumnya masih ada karena tugas sebelumnya ada beberapa murid yang belum mengumpulkan. Sehingga untuk pertemuan hari ini, materi sains hari ini tidak ada tugas. Itu yang bisa Pak Yoga sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.